Jadi itu, satu kesyukuran juga Ustadz ya, oh ada iya, kesadaran dari masyarakat yang terhimpun dalam swasta ini iya, dan yang mau mengambil peran ini itu seperti harus itu. Ya, ya. jadi intinya adalah bahwa tanggung jawab seorang guru ini harus dibangun atas dasar niat Iya, yang ikhlas, tulus itu gitu ya. itu dari sisi guru. Orang tua juga saya kira sama. Saya ingin menegaskan di poin ini bahwa pada dasarnya orang tua tetap saja ya, menjadi madrasah al-ula gitu ya, madrasah al-awwal, madrasah pertama begitu ya. Lalu kemudian sebutlah dititip di sekolah dalam tanda petik, karena memang ini juga bagian dari pekerjaan negara, nanti kita akan bahas soal negara. Nah, yang kedua masyarakat. Masyarakat saya kira harus juga terlibat. Ya, masyarakat di sini bisa termasuk tetangga-tetangga di sekitar kita, ormas yang ada gitu ya, termasuk mungkin organisasi politik ya, anggota masyarakat secara umum lah gitu ya. Karena apalagi sekolah yang mungkin sore harinya atau malam harinya itu memang kembali ke lingkungannya, maka masyarakat punya peran. Ya, sekali lagi anak-anak kita itu kan sebutlah misalnya ya, kan manusia itu punya tahapan 1 sampai 20, 20 sampai 40, 40 ke 60 itu punya 1 sampai 20 itu anak-anak itu sebetulnya secara fisik itu belum benar-benar selesai gitu ya. Masih istilah kalau di kajian sains mungkin anak-anak itu masih bertumbuh Masih terus bertumbuh. ya, masih bertumbuh. Jadi kalau menemukan anak-anak ya sebutlah usia 20 tahun ke bawah, usia 20 tahun ke bawah itu kalau masih ada yang itu punya kekurangan-kekurangan tertentu, itu sangat masuk akal, sangat masuk akal. Yang kadang-kadang aneh di kita itu karena menuntut anak perfect sejak Betul awal sekali. gitu. Itu anak-anak juga pada dasarnya bingung gitu, pada dasarnya bingung. Kenapa? Karena secara anatomi pun mereka juga belum benar-benar sempurna pada dasarnya gitu. Dan kemampuan itu nggak setara Iya, semua gitu ya, nggak enggak gitu. seragam gitu. Makanya ya ini juga nanti pekerjaan juga di institusi pendidikan, karena menghadapi anak kan tidak boleh diukur dengan indikator yang sama pada dasarnya. Jadi harus dibedakan. Kalau kayak saya di dunia kampus, alhamdulillah sekarang itu jauh lebih fair gitu. Kita kampus dinilai itu beda antara misalnya kalau dia perguruan tinggi negeri yang berbadan hukum, badan layanan umum, yang swasta itu indikatornya tidak persis sama, yang vokasi juga begitu. Nah, mestinya juga dalam yang lebih kecil anak-anak juga tidak bisa diukur detail gitu ya dengan indikator yang ada, mungkin yang generik-generik yang umum-umum ya mestinya bisa. Nah, kembali ke masyarakat ya. Masyarakat apa tugasnya? Kalau saya terutama pada kontrol sosial supaya bisa menghilangkan pengaruh negatif ya. Nah, di masyarakat itu kan juga ada pionir-pionirnya gitu ya, karena mengharapkan masyarakat seluruhnya baik ya, itu ya harapannya bisa begitu ya. Masyarakat yang baik kan sebetulnya terdiri dari keluarga yang baik. Keluarga yang baik. Keluarga yang baik, keluarga itu adalah pribadi-pribadi yang baik, pada dasarnya orbitnya begitu, pribadi, keluarga, masyarakat. Tapi kan ya mau kita begitu, tapi kadang-kadang masyarakat kita itu ya jangankan berharap bahwa menghilangkan faktor negatif, sebagian masyarakat menjadi sebab dari unsur negatif gitu. Nah, lalu bagaimana? Itu mungkin kalau Nabi itu sarankan kita, perintahkan kita itu kalau mau bikin rumah misalnya gitu ya, itu carilah tetangga-tetangga yang baik, karena pada dasarnya untuk memelihara ya, generasi kita supaya tumbuh dalam keadaan yang baik-baik saja gitu. Karena pengaruh lingkungan ini juga kuat pasti sekali gitu ya, pasti. Kalau kita lihat apa yang disebutkan oleh Rasulullah SAW kan tentang seorang anak itu lahir ya dalam keadaan fitrah, maka lingkungannya lah Pak Bawahu ya, orang tuanya ya, yang sangat mempengaruhi dia untuk dia menjadi apakah yuwahidani nasrani majisanihi, apakah dia menjadi orang yang mungkin jadi pagan dan seterusnya. Dan kalau saya ya tidak semata memahami abawahu itu sekedar kedua orang tua, tapi lebih luas lingkungan pada dasarnya memberikan pengaruh terhadap anak. Nah, kita mau sebetulnya masyarakat juga terlibat ya di pendidikan. Makanya pemerintah sebetulnya itu mendorong masyarakat untuk terlibat. Ya termasuk misalnya menjadi komite
madrasah ya Komite komite madrasah. sekolah, itu kan keterlibatan masyarakat. Atau misalnya institusi pendidikan, kalau dia mau merumuskan misalnya sebutlah tentang visi misinya, kemudian rencana-rencananya, sedapat mungkin melibatkan masyarakat. Supaya jangan sampai institusi pendidikan di satu sisi, masyarakat di sisi lain. Masyarakat maunya apa atau gimana perkembangan di masyarakat berbeda dengan apa yang kita bentuk di dalam sekolah. Yang nggak ada sinergitas dalam Ya, ya. Oh, itu nanti menjadi salah satu akar persoalan kenapa kemudian potret generasi kita menjadi buram itu karena sinergi ini tidak berlangsung baik. banyak Apalagi kalau saling menyalahkan, keluarga misalnya salahkan sekolah gitu ya, masyarakat juga mungkin. Begitu seterusnya, negara tidak mau disalahkan dan seterusnya. Padahal pada dasarnya kita ini butuh kolaborasi antar semua elemen untuk membincangkan persoalan seperti ini. Benar ayat tadi itu, kita semua harus khawatir untuk menyisakan jejak buruk karena masa depan kita baik secara keluarga, masyarakat, bahkan masa depan negara tergantung generasi berikutnya. Kalau kita gagal menyiapkannya seperti merencanakan kegagalan negara kita misalnya. Nah itu saya kira ya. Yang terakhir negara ini tadi kita singgung negara. Ya, nah apa tugas negara? Kalau saya pada dasarnya saya ingin memberikan catatan pada negara lebih banyak daripada yang lainnya, lebih banyak dari keluarga, lebih banyak dari masyarakat. Ya. Karena kita terhimpun dalam satu bangsa kemudian membentuk entitas institusi negara menjadi negara, karena kita harap negara itu secara makro mampu melakukan banyak hal. Ya, dan kita rasakan perannya sebetulnya. Apa yang pertama? Ya, satu, dia punya tanggung jawab terhadap pendidikan secara umum. Ya, jadi menyiapkan generasi ini ada negara di dalamnya. Kalau hanya satu keluarga misalnya menyiapkan generasinya sendiri, ya mungkin benar-benar yang penting keluarga saya masuk surga saja dan selesai. Padahal dia hidup di tengah masyarakat. Tidak jarang kita keluarga itu sulit untuk membendung arus. Kan nggak bisa tuh anak kita, oh nggak, jangan keluar, buruk di sana. Setiap kali keluar rumah pulang langsung bawa bahasa yang aneh-aneh begitu kan, yang menurut keluarga kita bagus. Kalau saya, anak saya dalam tanda petik ya cukup liar sih sebetulnya. Ya, keluar aja gitu kan. Dia pulang ya memang tantangan tersendiri. Kadang-kadang apa yang diajarkan di rumah beda dengan apa yang didapatkan di luar. Yang di luar dibawa masuk ke rumah juga. Tapi kita tidak bisa memenjara anak untuk mengatakan dia harus begini, karena yang kita sedang siapkan adalah generasi pemimpin yang dia harus tahu apa kejadian di sekitar dia. Dia harus peka dengan lingkungan sekitarnya. Karena itu tidak bisa keluarga semata, tidak bisa keluarga saja. Nah, negara juga punya tanggung jawab untuk mengatur interaksi di masyarakat, termasuk soal media saya kira gitu ya. Bagaimana arus informasi dan seterusnya. Makanya di negara kita ada kementerian khusus menangani itu. Karena kalau dibiarkan bebas sebebas-bebasnya tanpa kontrol, tentu juga kita harap tidak bisa dikontrol sedemikian ketat, lalu kemudian negara gagal untuk memfasilitasi seluruh kebaikan-kebaikan. Ya, jadi negara mestinya hadir, tinggi banget ya bahasanya ya. Tapi nggak apa-apa, supaya ini jadi pesan-pesan buat semua juga saya kira. Negara juga mestinya hadir untuk ya memperbaiki masyarakat secara keseluruhan, hadir menjadi memediasi ya, memoderasi seluruh pikiran-pikiran yang ada di tengah masyarakat. Apalagi kayak kita di Indonesia kan bisa dibayangkan gitu ya. Kita mungkin bahasa kedua terbanyak di dunia kalau nggak salah setelah Papua Nugini gitu kan. Belum lagi ya kita kurang lebih 17.500 pulau gitu. Bahasa majemuk, yang sangat banyak. Majemuk, iya, gitu. Luar biasa, pikiran banyak. Apa yang mungkin ya di barat sana, di Jawa, di timur sudah ya, apa yang menurut kita biasa saja kalau di timur, di Jawa ini kok marah-marah sih begitu ya. Mungkin di sana sudah marah-marah tapi kayak nggak ada marah-marahnya begitu. Nah, itu semua adalah sesuatu yang harus bisa terfasilitasi. Ya, dan negara hadir dalam kondisi seperti ini. Bahkan itu bagian dari pendidikan, makanya pendidikan itu dekat dengan kebudayaan dalam konstitusi kita, karena negara harus hadir mengatur itu semuanya. Gitu. Kemudian soal sarana prasarana pendidikan begitu ya, negara mestinya ada, termasuk pihak swasta, kayak kita kan swasta gitu ya.
Ya, negara bahkan harus berterima kasih banyak. Kalau kita hitung-hitung berapa sih yang bisa ditanggung negara dalam tanda petik dalam bentuk sekolah negeri misalnya, itu nggak banyak. Dengan sekolah swasta itu jauh lebih banyak. Karena itu ya ini bukan, ya karena saya juga di swasta, kita mengelola swasta sama-sama. Gitu ya. Saya kira kita harus punya hak yang sama dengan institusi-institusi yang dikelola negara langsung dalam bentuk institusi pendidikan yang negeri. Gitu. Ya, karena berapa jumlah penduduk, berapa generasi yang harus dididik, berapa daya tampung di sekolah negeri, itu nggak bisa negara tanggung semua. Swasta punya peran yang luar biasa terhadap mengelola generasi. Saya duga, saya kira apa yang ada dikelola oleh swasta jauh lebih banyak daripada apa yang dikelola oleh negara. Jadi satu kesyukuran juga Ustadz ya, ada iya, kesadaran dari masyarakat yang terhimpun dalam swasta ini. Iya, dan itu harus dihargai. Itu harus dihargai. Kemudian, nah saya ingin bicara soal kurikulum juga, karena kan kadang-kadang kita institusi pendidikan tuh kan ya tidak sepenuhnya bisa merdeka bikin kurikulum, karena ada hal yang harus diatur dengan negara. Ya. Saya kira tidak ada salahnya, tapi juga jangan terlalu ketat misalnya, gitu ya, bahwa harus begini, kecuali yang memang harus. Ya. Kalau kita kan di Indonesia kita punya Pancasila, itu nilai-nilai yang menjadi perekat kita semua dalam kehidupan berbangsa. Kita juga memang tidak boleh ada institusi yang di luar dari kesepakatan ini. Gitu ya. Artinya mungkin apakah maksudnya ini adalah bahwa negara dalam mengelola swasta ini dalam dunia pendidikan cukup memberi garis besar aja gitu. Ya, saya kira negara kalau terlalu teknis juga kan ya kan ada tadi setiap anak unik, setiap ini mungkin unik gitu ya. Negara tidak usah merepotkan diri dalam tanda petik terlalu detail, tapi bahwa ada tata nilai yang harus dijaga ya. Jadi artinya adalah negara cukup menjadi fasilitator, adapun teknis grassroots yang punya peran lebih dalam gitu ya.